Halo semuanya, perkenalkan aku Anissa Zahra Naufani dengan NIM Y0023213 dari kelompok SGD A8 akan mempresentasikan mengenai anatomi sistem digestiva. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dinding abdomen. Ini menjadi dinding abdomen anterior dan dinding abdomen posterior. Nah, di bagian dinding abdomen anterior itu terdapat lapisan-lapisan. Yang pertama, yang dari paling atas itu terdapat kulit, lalu ada fascia superficialis, dan dalamnya ada fascia Kampert dan fascia scarpa. Selanjutnya ada fascia profunda. Selanjutnya ada musculus et aponeurosis yang terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Yang selanjutnya juga yang lapisan kelimanya ada fascia transversalis, lapisan keenam ada fascia extraperitonealis, yang lapisan ketujuh ada peritoneum parietalis. Selanjutnya di dinding abdomen yang bagian posterior itu lapisannya terdiri dari yang pertama ada kulit, selanjutnya ada fascia superficialis, selanjutnya ada musculus et aponeurosis yang terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan pertama itu terdiri dari musculus latissimus dorsi. Yang kedua itu terdapat lapisan kedua yaitu terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus serrator posterior inferior, dan musculus longissimus dorsi. Lapisan ketiganya terdiri dari musculus et aponeurosis. Lapisan ketiga terdiri dari musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan lapisan keempatnya ada musculus quadratus luborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Selanjutnya, lapisan kelima dari dinding abdomen posterior itu ada fascia extraperitonealis, dan yang keenam ada peritoneum parietalis. Selanjutnya kita akan bahas lebih rinci satu-satu lapisan-lapisan tadi. Jadi yang anterior, yang pertama ada fascia superficialis. Ini ada fascia Kampert dan fascia scarpa. Fascia Kampert itu terdiri dari panniculus adiposus dan fascia scarpa itu terdiri dari stratum membranosum. Ini ada for your information, sebagai fascia scarpa itu dapat luas ke beberapa bagian. Yang berada di skrotum bernama fascia dartos, dan yang ada di perineum itu namanya fascia coles. Yang ada di baha namanya fascia latae. Di fascia latae terdapat linea dan symphysis pubica. Yang ada fascia profunda. Pada fascia profunda hanya terdapat lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di sebelah dalam fascia scarpa. Lapisan-lapisan ini tidak nampak jelas kecuali musculus transversus abdominis. Lanjutnya ke lapisan musculi et aponeurosis yang berisi otot-otot. Yang pertama ada fat muscle, itu adalah musculus obliquus externus. Selanjutnya ada ligamentum inguinale, itu yang terdiri dari musculus obliquus internus dan musculus transversus. Selanjutnya ada vertical muscle yang terdiri dari musculus rectus abdominis. Selanjutnya juga ada intersection tendinae, proxipoideus umbilicus, antara keduanya juga ada musculus pyramidalis. Vagina musculi recti, suatu lembaran yang membungkus vertikal muscle, terbentuk oleh aponeurosis dari tiga musculus horizontal yang berisi musculus rectum abdominis, musculus pyramidalis, arteri vena epigastrica superior et inferior, tentunya juga ada ujung terminal neuron intercostalis 6 sampai 11 dan neuron subcostalis.
Di bawahnya ada fascia transversalis. Lapisan ini merupakan lanjutan dari fascia profunda yang mengemak dari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Ini paling kelihatan di sini. Selanjutnya ada fascia extraperitonealis. Fascia ini berisi jaringan lemak. Fascia ke arah sisi interior disebut peritoneale. Fascia ke arah sisi posterior disebut retroperitoneale. Terdapat viscera retroperitoneale dan viscera intraperitoneale. Selanjutnya ada peritoneum parietal. Peritoneum itu dibagi jadi peritoneum parietal dan peritoneum visceralis. Cavum peritonei itu juga terdiri dari cavum peritonei major, cavum peritonei minor, dan foramen epiploica winslowi. Setelah membahas dinding anterior, selanjutnya kita akan membahas lapisan pada dinding abdomen posterior. Tadi sudah dijelaskan, yang pertama itu ada kulit, selanjutnya di dalamnya lagi ada fascia superficialis, selanjutnya ada musculus et aponeurosis, selanjutnya yang berisi lapisan pertama itu musculus latissimus dorsi, lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector serratus posterior inferior, musculus longissimus dorsi, dan yang lapisan ketiga terdiri dari musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan yang di lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Pada lapisan keempat itu ada fascia extraperitonealis, dan di lapisan kelima ada peritoneum parietalis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi rectum proprium. Rektum merupakan bagian paling distal dari usus besar, dibatasi oleh kolon sigmoid di bagian proksimal dan menyatu ke dalam saluran anus di bagian distal. Anatomi rectum proprium, panjang rektum sekitar 15-20 cm dan berbentuk S. Mula-mula rektum mengikuti kentungan os sacrum flexura sacralis lalu memutar ke belakang stegi os Socles dan berjalan melalui dasar pelvis flexura perinealis, akhirnya rektum menjadi kanalis analis dan berakhir pada anus pertiga atas rektum merupakan bagian yang sangat lebar yaitu ampula rekti. Jika ampula terisi maka timbul perasaan ingin defekasi. Diambil dari Leonhard tahun 1988. Selanjutnya adalah anatomi katalis analis. Apa saja sih otot-otot pada katalis analis? Yang pertama, ada musculus sphincter ani internus yang merupakan kontinuasi lapisan otot sirkular berupa otot polos, inervasi simpatis involunter. Selanjutnya ada musculus corrugator ani yang merupakan kontinuasi lapisan muskular longitudinal berupa otot polos. Selanjutnya ada musculus sphincter ani externus memiliki segmen berbeda yaitu pars subcutanea, superficialis profunda berupa otot lurik, kontrol voluntar melalui nervus pudendus. Selanjutnya juga ada musculus puborectalis, bagian dari musculus levator ani, membentuk lengkung di belakang rektum untuk menariknya ke ventral dan membentuk flexura perinealis. Kelakuan yang terjadi pada rektum memungkinkan penyimpanan feses dalam ampula rekti berupa otot lurik, kontrol volunter melalui nervus pudendus dan cabang langsung plexus sacralis. Selanjutnya, neurovaskularisasi pada rectum katalis analis. Yang pertama ada arteri rectalis superior, cabang arteri mesenterica inferior. Selanjutnya ada arteri rectalis media, cabang arteri iliaca interna. Ada arteri rectalis inferior, cabang arteri iliaca interna. Ada vena rectalis
phreasomosis dengan vena rectalis media et inferior yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Vena inferior. Selanjutnya, pada anal kanal, drainase vena yang terletak di atasnya pectinet akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawahnya pectinet akan bermuara ke vena cava inferior. Nah, untuk inervasinya itu ada inervasi simpatis oleh nervus planicolumbalis dan parasimpatisnya oleh nervus planicipelvisi. Kita lanjut ke peritoneum. Peritoneum merupakan selaput serosa yang melapisi dinding rongga perut dan terletak pada organ perut dan panggul. Di antara dua lapisannya, parietal dan visceral, terdapat rongga peritoneum. Peritoneum adalah suatu lapisan tipis dan licin. Fungsi peritoneum antara lain adalah sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen, menyimpan lemak, pertahanan terhadap infeksi, dan sebagai alat penggantung organ viscera, dan mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Peritoneum dibagi menjadi dua lapisan, yaitu peritoneum parietal, lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen, dan peritoneum viscerale, lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ disebut organ peritoneal maupun seluruh permukaan organ yang disebut organ intraperitoneal. Dan ini untuk peritoneum parietal. Kedua lapisan peritoneum ini, baik viscera maupun parietal, membentuk suatu rongga yang disebut peritonei atau peritoneal cavity. Dalam keadaan normal, kavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan serta memungkinkan gerakan-gerakan digestif. Akibat adanya perputaran saat embrional, pada saat dewasa, kavum peritonei tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan, sehingga dikenal sebagai kavum peritonei mayor dan kavum peritonei minor. Kedua kavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiprotica Winslowi. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan mengenai organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Organ intraperitoneal adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum. Berada dalam kavitas peritonealis meliputi gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ilium, appendix, vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoida, cauda pancreas, lien, dan hepat. Dan untuk organ retroperitoneal itu adalah berada di luar kavitas peritoneum, dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan organ intraperitoneal. Contohnya ada ginjal, pankreas, dan aorta. Nah, gambaran umum duplikator peritoneum itu yang pertama ada omentum. Selain omentum terdiri dari dua lapisan peritoneum yang berjalan dari gaster dan bagian pertama duodenum menuju viscera lain. Ada dua jenis omentum. Yang pertama ada omentum majus yang berasal dari mesentericum dorsalis dan omentum minus yang berasal dari mesentericum ventralis. Omentum majus adalah suatu lipatan peritoneum yang luas seperti apron yang dan melekat ke curvatura gastrika atau ventriculi mayor dan bagian pertama duodenum ke pars superior. Struktur ini menggantung ke inferior dan di atas kolon transversum dan belum jejunum dan ilium, berbalik ke posterior. Omentum ini baik untuk menghubungkan dengan dan melekat pada peritoneum. Sini ada omentum majus, salah satu organnya.
Nah, lanjut lagi. Momentum air adalah satu lipatan dari luas seperti apron melekat ke kurvatura. Selanjutnya, selain momentum air itu juga ada mesentery, juga ada momentum minus dan ligamentum. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow. Yang pertama, greater sac adalah kantung besar yang terbesar di rongga peritoneum. Selanjutnya dibagi menjadi dua kompartemen oleh mesenterium sebagai mesokolon transversal. Ini terdiri dari kompartemen suprakolik terletak di atas mesokolon transversum dan berisi lambung, hati, dan limpa. Selanjutnya ada kompartemen infrakolik terletak di bawah mesokolon transversal dan dibagi lagi menjadi ruang infrakolik kiri dan kanan oleh mesenterium khusus halus. Kompartemen suprakolik dan infrakolik dihubungkan oleh saluran parakolik yang terletak di antara dinding posterolateral lateral kolon ascendens dan descendens. Selanjutnya, ini greater sac, lesser sac. Ini ada foramen dan sebagainya. Sebenarnya untuk lesser sac itu terletak di posterior lambung dan omentum minus. Hal ini memungkinkan lambung untuk bergerak bebas melawan struktur posterior dan inferiornya. Bursa omentum terhubung dengan kantung besar melalui lubang di bursa omentum foramen epicroica Winslow dan foramen epicroica itu terletak terletak di posterior tapi bebas omentum minus ligamentum hepatoduodenale. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.